Datang dia ke majelis ilmu, dapat info, Ustadz Fulan, berangkat dia di jalan. Sampai di jalan, tsumma yudrikul maut, tiba-tiba datang maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga. Mautnya tepat waktu, dia duga-duga, mungkin masih lama kemudian wafatnya. Ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, meninggal di jalan. Apa kesaksian Allahnya? Yang saya ingin sampaikan, tidak banyak orang tahu. Kemudian di akhiratnya statusnya syahid di sisi Allah, tapi di dunianya disebut meninggal biasa saja. Ya, bedanya dengan yang syahid yang pertama tadi, kalau yang pertama dia kemudian disolatkan dengan pakaiannya, tidak dimandikan, seketika itu saja. Ya, dengan pakaiannya seketika. Kalau yang ini tetap disolatkan, tetap dimandikan, kafannya sama dengan yang lainnya. Ya, kemudian dikerjakan semua sunnah-sunnahnya sampai dengan masuk ke liang lahatnya, sampai didoakannya, selesai. Tapi statusnya di akhirat, jika dia beriman beramal saleh, maka dia punya amalan syahid. Dan tingkat derajatnya beda dengan yang tadi. Tapi statusnya disebut syahid. Hadis Nabi SAW dalam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sampai kepada kami berita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Al-Bukhari dan Muslim. Sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, asy-syuhada'u khamsatun. Secara umum kata Nabi, jenis syuhada itu ada 5. Secara umum ada 5. Nanti hadis-hadis lain ada yang menambahkan. 1, al-mat'unu. Al-mat'unu, orang yang wafat karena wabah, penyakit. Ta'n, dulu disebut ta'n. Al-mat'un. Bismillah. Ya. Al-mat'un. Ini mohon maaf khatnya campurannya. Ini al-mat'unu. Saya tulis dulu, ini 1. 2, al-mabtunu wal-mabtunu. Dari batmun, orang yang wafat karena menderita penyakit sakit luar biasa di perut. Jadi saya terangkan. 3, wal-ghariqu, orang yang wafat karena tenggelam. Nanti kita terangkan. 4, wasahibul hadmi, orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan. Yang 5, ini yang istimewa yang telah kita bahas, saya naikkan ke atas. Ini Nabi mengurutkannya menarik gitu ya. Kayak kita ingin memanggil ranking 1 kan gak duluan kan? Ya. Harapan ketiga, harapan kedua, harapan 1, juara 3, juara 2, baru juara 1. Ya, jelas sampai sini? Baik. Yang nggak dapat ujung harapan. Ya. Duta harapan, cerita harapan, harapan indah sampai ujung harapan. Ya. Di Bekasi apa yang nggak ada? Terakhir, wasyahidu fi sabilillah. Asyahid fi sabilillah. Ini kalau sudah ada syahid fi sabilillah, ini artinya sudah berjuang di medan perang atau orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan. Ini sudah saya bahas. Nah, ada orang yang beriman, ingat statusnya tetap beriman. Dia beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh, beriman dalam beramal soleh, kemudian wafat. Bagaimana cara wafatnya? Dia berperang tidak? Ya, ikut ta'lim misalnya jarang. Baik. Kemudian mat'un, dia kena wabah, kena penyakit. Misalnya ada penyakit malaria menyebar, kan? Dia termasuk yang kena, meninggal. Nah, itu saat wafat itu dalam keadaan beriman dia dan punya amal saleh, walaupun di dunianya tidak disebut syahid. Ya, di akhiratnya punya status di sisi Allah syahid, wafat dalam keadaan syahid. Jelas sampai sini? Orang syahid, wafat syahid. Kenapa? Kena malaria. Nah, itu hampir nggak ada dengar kan? Ya, nggak pernah dengar kan?
Jadi orang yang kena wabah kemudian dia meninggal pada saat terkena itu dan berjuang dia kemudian mengatasi penyakitnya, tak mampu dia kena wabah, wafat di situ dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Di dunianya tidak disebut syahid, tapi dia saat pulang kepada Allah itu punya amalan apa? Syahid. Jelas di sini? Baik. Tentunya derajat syahidnya beda dengan yang pertama tadi. Lain tingkatannya. Jadi masih unggul yang berjuang di medan perang kalau ada tuntutan. Masih unggul yang berjuang di majlis ilmu. Ya, kalau nggak ada tuntutan itu, nggak ada tuntutan bela negara, nggak ada tuntutan misalnya bela-bela tertentu untuk keimanan kepada Allah. Tidak ada itu. Ke medan perang nggak ada. Maka tingkat pertamanya yang menduduki adalah majlis ta'lim. Majlis ilmu yang pernah saya terangkan dulu. Makanya kalau dalam sepekan itu ada tawaran mengaji di majlis ilmu, jangan ditinggalkan Pak, Bu. Silahkan dibagi antara dunia dengan akhirat. Ya, silahkan dibagi. Di antum punya jadwal di dalam sepekan, masa dunia terus, kan mau wafat juga, pulang ke akhirat. Gimana kalau pulang nggak punya bekal? Disiapkan. Minimal mudah-mudahan saat wafat misalnya sedang menulis, meninggal. Kan? Ya, sedang memahami, meninggal. Sedang tobat, meninggal. Allahu Akbar. Begitu mendengar saya tobat, ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat? Tobat, menangis dia tanpa orang harus tahu. Keluar air matanya, begitu keluar meninggal. Subhanallah. Itu indah gitu. Ya. Ada yang mencatat, ada bahkan yang masih di jalan, Pak. Ada itu. Itu statusnya tinggi. Bahkan kalau dia pelaku maksiat pun, Allahu Akbar. Pelaku maksiat ingin taubat mau datang ke majlis ilmu, tengah jalan meninggal, belum sampai ke majlis ilmu. Itu diterima taubatnya. Dan bisa menggugurkan semua kesalahannya, plus dapat ilmu di situ, dapat langkah, baru langkah aja, dapat langkah, itu bisa menutup semua kesalahannya dengan taubatnya dan punya amalan baru, surga baginya. Apa nggak pernah Anda mendengar kisah seorang bertobat kemudian dikisahkan oleh Nabi SAW? Disampaikan, pergilah engkau kepada si fulan di majlisnya. Bergerak di jalan dia kemudian beristighfar kepada Allah, mengingat dosanya. Ya Allah, saya banyak dosa, saya ingin tobat ya Allah. Ditunjukkan tobatnya ke majlis sana-sana, dibimbing. Ini juga sunnah bagi para ustadz. Kalau ada orang dengan spesifikasi tertentu datang dan tidak ada ilmu pada Anda, jangan dipaksakan, arahkan kepada ustadz lain. Mungkin itu bermanfaat bagi orang itu. Karena itu saling menyempurnakan. Ada yang ingin kajian sirah, datang ke Ustadz Fulan. Anda ingin belajar sirah, datangi Ustadz Budi Azhari, datangi Ustadz Khalid Basalamah. Belajar, dapatkan kenikmatannya. Ingin belajar tafsir, datangi si Fulan. Belajar hadis, datangi si Fulan. Silahkan, bagi. Jangan paksakan kita sendiri. Jangan katakan Anda benar, yang lain salah. Ketika dia membutuhkan sesuatu tidak ada pada Anda dan Anda sekat dia datang kepada orang lain dan tidak mendapatkan hidayah, dosa Anda di situ. Arahkan, ini sunnah. Ketika diarahkan tobat di jalan, ya Allah, saya banyak dosa. Dia berharap dibimbing oleh Syekh Fulan di majlis untuk taubat. Di jalan dia ingat dosanya, dia berharap datang ke majlis dan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Wafat dia di jalan. Begitu wafat kemudian Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk menerima kemudian taubatnya, mencatat dia sebagai bagian ahli surga. Bahkan dari riwayat mengatakan hampir-hampir dijemput dia oleh malaikat kemudian ahli neraka untuk dicatat semua keburukan-keburukan disiapkannya, tapi ketika diukur langkahnya lebih dekat kemudian ke majlisnya. Sangat populer riwayat itu dan sangat viral di kalangan ahli ilmu. Pelaku maksiat, banyak maksiat di tengah jalan ke majlis ilmu, taubat, meninggal, bisa masuk surga. Antum sudah datang ke majlisnya, duduk di rumah Allah, sudah belajar, masa nggak bisa mengantarkan ke surga? Kalau ada yang tidak bisa mengantarkan itu, berarti antumnya yang nggak tobat, antum yang nggak berubah, cuma numpang datang doang, cuma dengar tapi nggak merubah diri. Untuk apa? Jadi kalau orang di jalan belum sampai bisa tobat dan bisa berpeluang ke surga, Anda datang ke sini sudah duduk belajar, tidak merubah diri Anda, lantas dengan cara apa lagi Allah bisa memasukkan Anda ke dalam surga? Akhirnya rubah diri kita. Karena itu saya selalu objektif menyampaikan, kalau apa yang saya sampaikan tidak menambah kedekatan Anda dengan Allah dan tidak merubah diri Anda berubah menjadi baik, tinggalkan saya dan cari majlis lain, cari ustadz lain. Itu kebenaran, itu janji. Karena itu turunlah kemudian satu surah dalam satu ayat An-Nisa yang ayat 100 itu sampai 101, paling kiri di sebelah bawah di mushaf. Ya, indah sekali kalimatnya. Wa may yakhruj, di pertengahan ayatnya. Awal ayatnya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang memutuskan dirinya berhijrah, jadi lebih baik. Hijrah itu berpindah pada keadaan yang mendekatkan diri kita dengan Allah.
Ya, tadinya bekerja susah sholat, sekarang pindah pekerjaan yang memudahkan sholat. Tidak harus pindah tempat. Kalau Anda tinggal misalnya di samping masjid, Anda jarang ke masjid. Sulit melangkah ke masjid, ingin merubah keadaan, masjidnya sudah ada. Motor ada, sepeda ada, mobil ada, pengen berubah sekarang. Melihat orang datang ke masjid dari jauh, masa saya yang dekat gak ke masjid? Dengar suara adzan, jadi berubah, tersentuh jiwanya, datang ke masjid, itulah hijrah. Ada keadaan yang tinggal di situ, masjid gak ada, taklim gak ada, suasana gak menyenangkan, tidak ada yang menenangkan kepada jiwa. Anda putuskan pindah tempat kepada rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan kajian, dekat dengan orang-orang baik, itu juga hijrah namanya. Pindah pekerjaan dari yang mendekatkan diri kepada Allah. Cari salatnya bisa, kalau rizki itu sudah teratur, surga kita yang belum jelas. Rizki gak usah takut. Ya, dengar kalimat ini. Sepandang nyawa kita masih kemudian tertanam dalam tubuh kita, belum sampai ke tenggorokan, demi Allah saya katakan, Allah sudah berjanji rizki kita akan diberikan. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan ukuran rizkimu. Walladzi qaddara fahada, telah menetapkan untukmu yang sesuai denganmu. Wa ma tu'adun, dan aku janjikan selama hidup aku akan berikan. Karena itu ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis dan lalu dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat, maka rizki disandingkan dengan kematian. Ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Bacakan sanadnya, ya. An Abi Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, fayursalu ilaihi al-malak, ya, fayu'maru bi katbi 40, fayanfukhu fihi ar-ruh, wa yu'maru bi katbi 40, bi katbi rizqihi wa ajalihi. Ya, dua pertama bersanding. Kata Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian sebelum terlahir akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama baru berbentuk spermatozoa dengan ovum yang berproses. 40 hari kedua kemudian menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, mulai ada seperti daging sekratan. Lalu diperintahkan malaikat meniupkan roh, usia 120 hari, 4 bulan sudah ada roh. Kemudian ditiupkan rohnya. Wa yu'maru bi katbi 40, diperintahkan malaikat menuliskan, menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, 2 pertama disebutkan bi katbi rizqihi wa ajalihi, rizki dan ajalnya. Rizki bersanding dengan kematian. Jadi kalau orang belum meninggal, rizki akan diberikan. Makanya sifat rizki sama dengan kematian, sama-sama ghaib. Sama-sama ghaib, kita cari dulu, kita usahakan. Kita menjemput kematian dengan beramal saleh, mencari rizki pun dengan saleh. Gak ditampakkan. Kalau ditampakkan, Anda gak akan semangat kemudian untuk bekerja dalam kehidupan. Rizki antum misalnya 100 miliar. Malam ini udah diambil 99 miliar, 999 juta, ya 99 ribu rupiah. 99 miliar, 999 juta, 999 ribu rupiah, tinggal 1000. Dan tahu kalau itu diambil 1000, meninggal. Apa Anda pikir besok Anda bekerja? Tidak. Itikaf di Masjid Al-Ihsan. Astagfirullah. Ya. Mas kenapa? Pulang dulu istirahat, tinggal 1000. Capek, lemes tidur, dibangunin, plak, kasih aku, sesedot meninggal. Sifatnya gaib. Jadi nggak usah takut dengan rizki, nggak usah takut. Rizki itu teratur. Anda tinggal mau bekerja, bergerak, rizki diturunkan. Yang belum jelas itu surga kita. Kita cari. Ya, hijrah. Nah, di antara cara hijrah itu, gak bisa langsung Anda kerjakan. Hijrah terbaik, belajar dulu lewat ilmu, supaya beramalnya benar. Maka muncul kemudian kalimat dari para ulama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu, baru beramal. Maksudnya amalnya disertai ilmu. Ya, tapi jangan lupa, ini kalimat sering dipotong juga. Ada al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Di kalimat itu dipotong, bilangnya al-ilmu qabla al-amal, betul, tapi jangan lupa al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Orang yang menghapus kalimat adab sebelum ilmu, langsung ilmu kemudian amal, itu biasanya berilmu tapi tak beradab. Itu yang bahaya. Ya. Nah, adab, ilmu, amal. Datang dia ke majelis ilmu untuk belajar. Ayatnya apa berbunyi? Teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war Rasul, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang tergerak berhijrah?
Ya Allah, saya banyak berbuat salah, saya ingin berubah ya Allah, saya ingin taubat. Datang dia ke majelis ilmu, dapat info, Ustaz Fulan, berangkat dia di jalan. Sampai di jalan, tsumma yudrikul maut, tiba-tiba datang maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga. Mautnya tepat waktu, dia duga-duga, mungkin masih lama kemudian wafatnya. Ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, meninggal di jalan. Apa kesaksian Allahnya? Perhatikan kalimatnya. Faqad, pakai fa, pakai qad. Fa-nya menunjukkan cepat, harfu atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merespon sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Qad tahqiq, huruf yang menjamin kepastian. Maka kalimatnya diterjemahkan dengan kalimat berikut. Maka Allah menjaminnya dengan cepat dan pasti. Waqa ajruhu 'ala Allah, dituliskan langsung pahalanya, digugurkan dosa-dosanya. Kita cari itu. Nah, ini kalau kemudian tidak ditemukan yang seperti ini, maka turun kemudian status syahidnya pada yang begini. 4 ini. Kalau masih ada buru, Pak, Bu. Teman-teman buru. Coba dalam sepekan tuh, di mana ada majlisnya? Al-Ihsan, Al-Azhar, Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, sana lagi terus. Coba cari yang lebih dekat dengan Anda. Yang penting mudah-mudahan kita mah ikhtiar aja, nggak tahu kapan wafatnya. Penting ikhtiar. Ada amalan ini, kejar. Mudah-mudahan saat wafat, dalam situasi sedang ta'lim, wafat sedang sholat. Terus, walaupun naik misalnya, ya bis kota, ya mau naik misalnya, mobil-mobil dan online yang lain sebagainya, mau naik taksi, mau naik bis, usahakan di situ berzikir. Istighfar, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, baca Quran. Kenapa? Mudah-mudahan saat wafat sedang zikir. Nah, ini jalan foto sini, foto situ. Aduh, ceplik ini, ceplik itu, update status. Ya, ketemu Ustadz, bukan minta doa, minta foto. Antum buat apa? Buat bukti Ustadz di alam kubur. Allah. Man robuka, jamaah Ustadz Adi. Enggak ngaruh. Jelas ya?